Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وإذ قيل لهم القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وكلوا منها حيث وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فأرسلنا عليهم رجزا من السماء واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا إذ يعدون في السبت يوم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون
كذلك كذلك نسلكه نسلكه كانوا لا يعلمون يعلمون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما وإذ وإذ قالت قالت أمة منهم منهم لم لم تعظون تعظون قوما لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا لم لم تعظون تعظون قوما الله الله مهلكهم أو معذبهم معذبهم عذابا عذابا شديدا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون قالوا معذرة إلى إلى ربكم ربكم ولعلهم ولعلهم يتقون يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا فلما فلما نسوا ما ذكروا به ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب الذين الذين ينهون ينهون عن السوء وأخذنا وأخذنا الذين ظلموا عذابا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون الذين ظلموا بعذاب بئيس بما بما كانوا كانوا يفسقون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك وبارك على على سيدنا رسول رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. Kita mengaturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Syafi'i Soleh yang tadi telah membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ikhtiar beliau, mujahadah beliau sebagai wasilah baginya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan nanti di akhirat di dalam derajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga jemaah sekalian dimanapun berada, semoga dengan keikutsertanya tadi membaca Al-Quran. Al-Quran ini adalah satu-satunya bacaan yang ada sekarang yang masih terjaga,
Artinya semua yang kita baca tadi adalah dari Allah, pernah dibaca malaikat, pernah dibaca oleh Rasul kita Muhammad, pernah dibaca oleh para insan-insan kamil, insan suci, para imam, dan kemudian alhamdulillah kita baca juga. Semoga dengan bacaan kita bersama dengan bacaan-bacaan mereka sebelumnya juga menjadi wasilah bagi kita untuk Allah SWT tempatkan nanti di sisinya dengan tempat yang semulia-mulianya. Karena kita semuanya pada akhirnya akan meninggalkan kehidupan dunia ini dan kita akan tinggal di akhirat selama-lamanya. Kita teruskan surat Al-A'raf kita. Surat Al-A'raf adalah surat yang ke-7. Al-A'raf artinya tempat yang tertinggi. Turunnya surat ini di Mekah. Maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 206 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai ayat 165. Terakhir kita sampai di ayat 160 dan ini masih berbicara tentang umatnya Nabi Musa. Jadi ini panjang sekali berbicara tentang umatnya Nabi Musa. Boleh dikata ini paling panjang ya, dan membicarakan semua hal yang relevan dengan apa yang terjadi pada Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampaikan bahwa Al-Quran ini adalah pasangannya Nabi. Nabi adalah pasangan Al-Quran. Dengan demikian Nabi itu adalah merupakan Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berbicara, Al-Quran yang berbicara. Jadi artinya semua yang ada dalam Al-Quran adalah juga ada pada Nabi. Semua kejadian-kejadian yang ada dalam Al-Quran bisa terjadi atau ada yang terjadi pada diri Nabi Muhammad kita. Terutama berkaitan dengan konsep kenabian dan kerasulan. Itu sama persis, tidak ada bedanya. Makanya kemudian untuk membicarakan Nabi Muhammad, dibicarakan dengan Nabi Musa misalnya. Apa sebabnya? Karena kalau itu terjadi pada konsep kenabian Nabi Musa, ya harus terjadi pada Nabi Muhammad juga. Kenapa? Karena kan agama ini sama-sama dari Tuhan, sumbernya sama. Jadi artinya kalau Nabi Musa mempersiapkan penggantinya yang bernama Harun, harusnya Nabi Muhammad juga melakukan hal yang sama. Karena kalau tidak, ya berarti beda. Kecuali kalau Al-Quran mengatakan bahwa persiapan Nabi Musa memilih Harun itu salah, ataukah ditahrif, itu apa boleh buat. Tapi justru diperkuat, diafirmasi dalam Al-Quran bahwa memang begitulah adanya. Nah, sehingga harusnya itu juga yang terjadi. Karena konsekuensi daripada tidak adanya pemimpin umat sekarang ini adalah seperti yang kita saksikan di Palestina. Mari kita teruskan pembahasan kita review dari ayat 160. Yang kemarin ini adalah pembahasan kita tentang Bani Israel dibagi atas 12. Ya. Yang 12-nya ini awalnya bermula daripada marga-marga atau ke bangsa-bangsa yang bermula dari anak-anak Nabi Yakub ataukah Israel. Nabi Yakub itu adalah cucu langsung dari Nabi Ibrahim. Karena kalau kita sebutkan namanya, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kemudian ini juga kita sudah kutipkan bahwa juga diabadikan di dalam Alkitab ataukah dalam Holy Bible di kitab Kejadian pasalnya 35 ayatnya 22 sampai 26. Dan kemudian ada disebutkan juga dalam Al-Quran. Jadi dapat kita bayangkan, Nabi Muhammad kita tidak pernah baca kitab suci sebelumnya, kitab suci Taurat ataupun Injil. Tetapi semuanya ada di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, isinya hampir sama dengan apa yang ada di dalam Taurat dan Injil dalam pengertian tokoh-tokohnya. Kita sudah saksikan hal-hal yang ditahrif, yang diubah, yang disimpangkan, terutama berkaitan dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian ini ayatnya, ayat 160. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ta'nahum sunnata asyarata asbata umama. Dan kemudian kami bagi-bagi Bani Israel itu menjadi 12 asbat. Ya. Asbat ini kalau di tempat lain bukan suku-suku, tapi manusia-manusia suci yang memimpinnya. Umaman, umat-umat yang dipimpin oleh insan-insan pilihan. Wa auhayna ila Musa, dan kami wahyukan kepada Musa. Idhis tasqahu qaumu, wahyunya kami berikan kepada Musa pada saat Nabi Musa meminta air untuk kaumnya, yaitu Bani Israel. Maka Allah mewahyukan anidrib bi asaqal hajar, wahai Musa,
pukulkanlah tongkatmu kepada laut, kepada batu. Pan bajasat min husnata asyarata aina. Maka kemudian terpancarlah minhu dari batu itu isnata asyarata aina, 12 mata air. 12 mata air maksudnya di sini, maka keluarlah mata air yang merupakan sumber kehidupan. Bagi kita mayoritas manusia hatinya seperti batu, keras. Tetapi kemudian hatinya orang-orang suci adalah mengeluarkan air. Yang namanya batu tidak mungkin ada air keluar. Tapi di tengah-tengah hati-hati kita yang keras ini, Allah mengirim kepada kita manusia-manusia suci, insan kamil, yang dari jiwanya menjadi mata air bagi kita, bagi kehidupan rohani kita. Ada alima kullu nasin masyrabahum. Setiap kelompok manusia tahu masyrabahum, tempat minumnya. Wa zallalna alaihimul ghamama. Dan selama perjalanan kami naungi mereka, yaitu Bani Israel, al-ghamam, dengan awan yang menyebabkan mereka tidak kepanasan. Wa anzalna alaihimul manna wassalwa. Dan kami turunkan kepada mereka makanan dari langit yang namanya al-manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Lalu kami katakan, makanlah yang suci dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Punah kata suci di sini terkait tadi dengan aina, mata air. Karena makanan yang baik harus bersumber dari mata air yang baik. Kalau mata airnya tidak baik, biasanya kalau kita pakai masak beras itu cepat basi berasnya, rusak, tidak enak. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Lalu kalau kemudian Bani Israel mengalami masalah besar sepanjang sejarahnya sampai sekarang, itu adalah karena mereka menzalimi dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan menolak Nabi. Pernah datang kepada Nabi yang ada pada zamannya, Nabi Uzair, minta dipilihkan pemimpin, imam, ataukah penguasa, tetapi ketika dipilih yaitu Talut, mereka menolaknya lagi karena menganggap tidak cocok bagi mereka. Ya, seperti itulah. Wa mazalamuna, bukan kami yang menzalimi mereka, walakin akan tetapi kanu anfusahum yazlimun, mereka sendiri yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi sebetulnya kalau terjadi seperti yang terjadi pada umat Islam sekarang ini, yaitu adalah karena perbuatan kita. Bukan Tuhan tidak menolong, tetapi kita sendiri tidak memiliki syarat untuk ditolong. Sehingga terjadilah seperti Palestina sekarang ini. Kita teruskan pada ayat baru. Ini penting, karena ayat berikutnya setelah berbicara tentang bahaya yang terjadi pada Bani Israel, maka kemudian Allah mengatakan, makanya, kira-kira begitulah, makanya masuklah, terimalah konsep agama ini, bahwa kalau orang masuk dalam agama ini harus melalui pintu yang benar dan sujud. Jadi pintunya dan sujud, seperti pada saat Allah meminta seluruh malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam. Ya, jadi kita harus melalui pintu yang benar. Allah berfirman, wa idh qila lahum, dan ingatlah ketika. Jadi kalau ketika saja iza, tapi kalau itu ingatlah. Jadi ada faktor ingat yang tidak tertulis. Ingatlah, makanya di sini terjemahnya seperti ini. Dan ingatlah, sebetulnya di sini. Dan ingatlah ketika qila, dikatakan. Kenapa harus diingat? Karena kita sekarang umatnya Muhammad dan kita disuruh mengingat apa sebabnya Bani Israel menjadi hina dina pada saat itu, adalah karena mereka telah menolak sujud dan melalui pintu yang benar pada saat masuk ke Baitul Maqdis. Wa idh qila lahum uskunu hadhil qaryata. Dan ingatlah tatkala atau ketika dikatakan, qila ini adalah bentuk pasif ya. Ketika dikatakan, bukan mengatakan tapi dikatakan. Ya. Kalau mengatakan qala, kalau dikatakan qila. Ya, jadi ini adalah bentuk pasif, bentuk majhul namanya. Dan lihatlah ketika dikatakan lahum kepada mereka. Ya. Uskunu, tinggallah. Ya, jadi suruh tinggal, suruh berdiam. Suruh diberikan tempat. Uskunu hadhil qaryatah, di negeri ini, yaitu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Uskunu hadhil qaryatah wa kulu, dan makalah minha, daripadanya, haitsu syi'tum,
Jadi makanlah, maksudnya nikmatilah apa yang ada di sana, terutama nikmatilah bahwa itu adalah tanah suci, di sana adalah tempat untuk menyemai rohani manusia, rohani kalian bagi Bani Israel, maka lakukanlah itu sepuas-puasnya, sebaik-baiknya. Haitsu syi'tum, dari sisi mana saja kau mau. Wakulu, tetapi dengan catatan ini. Ya. Wakulu, ini catatannya ini. Katakanlah hittatun. Ya. Katakanlah hittatun. Ya Allah, bebaskanlah kami dari dosa. Ya. Kenapa dikatakan bebaskan kami dari dosa? Karena tempat itu tempat suci. Yang kedua, mengingat perbuatan mereka di masa lalu. Karena Bani Israel yang masuk sekarang ini kan anak-anak keturunan dari 12 dari yang kita sebutkan sebelumnya. Dan dari 12 anak-anak Nabi Yakub itu 10 diantaranya jahat. Ya, 10 diantaranya jahat. Yang tidak jahat cuma 2, yaitu Nabi Yusuf dan saudaranya, yaitu Benyamin. Kita sudah lihat namanya sebelumnya. Ya, 10 orang itu adalah berkonspirasi, bersekongkol untuk membunuh Yusuf adiknya. Padahal mereka semuanya kakak. Ya. Untuk membunuh Yusuf. Ya. Lalu kemudian kesimpulan terakhir, tidak dibunuh tetapi dibuang ke dalam sumur. Itu sebetulnya membunuh juga. Cuma tidak dibuat berdarah-darah, tetapi dibuang ke dalam sumur. Bajunya diambil, orangnya dibuang ke dalam sumur. Tahu sendirilah sumur di Timur Tengah. Ya. Pasti dalam. Kemudian ini masih balita, masih anak-anak. Ya. Kemudian bajunya diambil, baru kemudian mereka menyembelih 1 ekor domba, darahnya dilumurkan ke dalam atau kepada baju tersebut, lalu membohongi ayahnya. Seperti itu. Siapa yang dibohongi? Ayahnya sekaligus Nabi besar pada saat itu, yaitu Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya. Oke, sekarang kamu masuk ke negeri ini. Ini kan perjalanan dari Mesir. Nah, sekarang masuklah dengan kata-kata hittatun. Lepaskanlah kami dari dosa-dosa. Hitta itu adalah bebaskan, lepaskanlah kami. Satu, itu yang pertama maknanya. Jadi bebaskan dari masa lalu. Yang kedua, selama kami ada di sini, ya Allah berikanlah kemampuan kepada kami untuk menjaga kesucian tempat ini. Bebaskanlah kami dari memperturutkan keinginan-keinginan duniawi kami, sehingga menyebabkan tempat ini tercemari. Nah, satu. Yang kedua, wadakhulul baba sujada. Masuklah melalui pintunya. Jadi, kata-kata wadakhulu di sini, ini kata kerja perintah. Yang pertama tadi ini adalah kata kerja perintah juga, katakanlah. Kemudian yang kedua adalah masuklah. Kemudian al-baba, pintu. Melalui pintunya. Jadi artinya masuklah melalui pintunya. Pertanyaannya, kenapa ini disebutkan pintu? Padahal yang namanya kota kan tidak ada pintunya sebetulnya. Jadi artinya pernyataan ini sebetulnya hanya pernyataan zahir, tetapi batinnya yang paling penting. Maknanya yang paling penting itu ada pintu di sini. Ya. Yaitu melalui pintunya, yaitu Nabi Harun pada saat itu. Kalau Nabi Musa pergi, ya harus melalui pintunya. Nah, nanti setelah Nabi Musa pergi, harusnya mereka melalui Harun, tetapi Harun mereka lemahkan. Kita sudah bahas sebelumnya. Nah, jadi wadakhulul baba, masuklah melalui pintunya. Jadi harus ada pintunya. Kalau misalnya pintunya kota, ini kan diartikan tadi negeri kota. Ya mana ada pintunya? Waktu itu kan belum ada pintu migrasi. Kalau kita pergi ke negara orang sekarang kan ada masuk melalui airportnya, airport international airportnya, atau melalui international seaportnya. Lalu di sana kita diperiksa pasportnya misalnya, visanya. Kalau dulu kan tidak ada masalah seperti ini, masuk ya masuk aja. Tapi kenapa kata-kata ini muncul? Wadakhulul baba. Ya. Kan ini Allah yang menjelaskan kepada kita apa sebabnya Bani Israel terhinakan, yaitu karena mereka tidak melalui pintunya, yaitu tidak melalui Harun. Maka di sini katakan satu wadakhulul baba, masuk melalui pintunya. Satu, yang kedua adalah sujud. Nah, jadi kan pintu itu harus bukan cuma pintu seperti ilustrasi kita tadi di video, tapi harusnya orang, dan karenanya sujud. Kalau pintu seperti itu kan bukan untuk disujudi. Seperti misalnya pada saat Allah akan menciptakan manusia, lalu kemudian Allah minta malaikat dan jin untuk sujud kepada siapa? Adam.
Ya, kenapa? Karena nanti Adam ini, yaitu manusia suci, yang merupakan pintu bagi mereka untuk mengurus bumi ini, ataukah kehidupan ini. Nanti kita lihat malaikat-malaikat Jibril pun datang kepada manusia melalui Nabi Muhammad, melalui nabi-nabi. Nah, maka dikatakan, wadkhulul baba, masuklah melalui pintunya, tapi sujud. Jadi bukan hanya melalui pintu, tapi sujud. Sujud artinya apa? Mengakui bahwa kita tidak bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui mereka. Mereka ini, bab ini adalah walinya Allah. Sehingga sujud kepada pintu ini, hakikatnya sujud kepada Allah. Seperti tadi, sujud kepada Adam, hakikatnya sujud kepada Allah. Dan berarti bahwa pembahasan surat Al-A'raf ini, temanya cuma satu, itu tentang sujud. Kita ulangi, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, bahwa tema besar, judul besar, topik besar daripada surat Al-A'raf adalah sujud. Maka kita lihat pembahasan pertama kita langsung bicara tentang sujud. Mungkin masih ingat awal-awal surat Al-A'raf. Ya. Jadi kalau kita kembali ke surat Al-A'raf, ya kita ingat kembali ya kata-kata itu. Surat Al-A'raf, ya mana tadi? Surat Al-A'raf. Kita lihat surat Al-A'raf surat 7. Mulai daripada ayat 11 itu sudah ada kata sujud ini. Kita lihat lagi ya, mulai daripada ini, ayat 7 saat ini, ayat 8 saya sudah mulai tentang wazan. Wal waznu yawma idzin al-haq. Jadi wazan, timbangan pada hari akhirat nantinya adalah kebenaran, al-haq. Ya, dan Nabi mengatakan, di antara sekian sahabat yang tidak pernah berpisah dengan kebenaran hanya Ali. Sampai Nabi mengatakan, al-haqqu ma'aliyin wa aliyun ma'al haqqi. Wal waznu yawma idzin al-haq. Nah, melalui kebenaran inilah baru timbangan kita bisa berat, bisa ringan. Kalau tidak sujud kepada mereka, bertiringan nantinya di sini. Ini hafat. Ya. Kalau kita melalui sini berarti sakulat, berat. Maka setelah berbicara tentang ini, faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangannya, maka mereka itulah yang akan beruntung. Sebaliknya, waman hafat, siapa yang ringan mawazinuhu, timbangannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka itulah akan rugi. Ya, merugikan dirinya sendiri. Apa soalnya? Bima kanu bi ayatina yazlim, karena mereka zalim kepada ayat kami. Apa ayat kami itu tadi? Yang kepadanya nanti kita sujud, yaitu al-haq. Ya. Nah, jadi apa yang disampaikan tadi di ayat yang kita bahas itu menjelaskan bahwa untuk memperberat timbangan kita nanti di akhirat, ya tidak bisa, tidak harus melalui wadkhulul baba sujada. Kenapa al-bab itu? Karena dia adalah al-haq. Al-bab itu adalah al-haq itu sendiri. Dan sudah disampaikan di surat Al-Baqarah juga, bahwa kalau tidak melalui pintu itu berarti bukan orang bertakwa. Dan itu disampaikan setelah ayat-ayat berbicara tentang puasa Ramadan yang tujuannya takwa. Tetapi kok tiba-tiba dikatakan takwa? Coba kita lihat surat Al-Baqarah lagi. Ingatkan kembali. Ya, ini adalah surat Al-Baqarah itu 193, jelas sekali tujuannya takwa ya. Kita langsung sebutkan supaya waktunya tidak banyak tersita ya. Ini la'allakum tattaqun, jadi tujuannya puasa ini kutiba alaikumusiyam adalah tattaqun, bertakwa. Ini semuanya ayat puasa nih. Ya. Sampai 187, 186, ini 187. Ya, ini panjang ini. 188 berbicara tentang akhlak. Lalu kemudian masuk pada 189 ini. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ingat, ini adalah berbicara tadi di atas tentang takwa di puasa. Dan ini diulangi lagi 187 ini. La'allahum yattaqun. Ini masih bicara tentang ayat puasa ini. Ya. Baru di sini yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada tentang ahillah. Ahillah itu adalah hilal. Bulan baru. Bulan yang masih seperti sabit, bulan sabit namanya. Qul, katakanlah hiya mawaqitul linnas. Katakanlah bahwa hilal itu adalah mawaqit, tanda-tanda waktu linnasi bagi manusia, alat perhitungan maksudnya, wal haji, dan juga untuk urusan haji. Walaisal bir, ini mulai dari sini nih. Walaisal bir, dan bukanlah albir namanya, bi anta tul buyuta, kalau kalian masuk ke dalam rumah, min zuhuriha, dari belakangnya, maksudnya tidak melalui pintunya. Kan min zuhurika berarti laisa min babihi, kan begitu.
laisa min babiha, karena buyut itu jamak. Ya. Jadi min zuhuri artinya laisa min babiha, min abwabiha. Ya. Jadi walaisal bir, dan bukan albir itu biantatu. Kalau kalian datang albuyuta, masuk ke dalam rumah, min zuhuri, dari belakang, dari pintu lain. Dari apa, tempat lain, dari jendela, dari atas, dari mana. Zuhuriha ini bisa dari atap. Zuhur itu kan punggungnya. Ingat kata zuhur itu matahari di atas. Ya. Walakin akan tetapi albir itu, kebajikan itu adalah manittaqa. Apa artinya manittaqa? Orang bertakwa masuk ke dalam rumah melalui pintunya. Maka dikatakan di sini waqtul buyuta min abwabiha. Maka masuklah ke dalam rumah-rumah itu melalui pintunya. Baru wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah la'allakum tuflihun. Inilah yang dibicarakan di dalam ayat yang kita bahas tadi ini, yang mengatakan bahwa wa idh qila lahum uskunu hadhil qaryata wa qulu minha haitsu syi'tum wa qulu hitatun wadkhulul baba sujada. Jadi penekanannya di sini adalah wadkhulul baba sujada, melalui pintunya ini ya, tetapi bersujud. Ini tadi permintaan, hitatun, bebaskanlah kami. Tapi ini hanya bisa terjadi apabila kita masuk melalui pintunya. Makanya kalian minta diampuni dosanya, ya diampuni, tetapi ada syaratnya. Udkhulul baba sujada. Nah, kalau kalian masuk melalui pintu yang benar dan bersujud, naghfir lakum. Jadi ini adalah jawaban, ini adalah syarat. Syarat dosa-dosa kalian diampuni adalah masuk ke dalam rumah melalui pintunya, masuk melalui pintunya dan bersujud. Jadi kan tadi permintaan ini harus syaratnya ini, baru jawabannya ada di sini. Jadi syarat jawab. Syaratnya harus masuk melalui pintunya dalam keadaan bersujud, barulah naghfir lakum khati'atikum. Barulah kami akan ampuni dosa-dosa kalian ini. Jadi barulah kami ampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Kan jelas sekali jemaah sekalian. Al-Quran luar biasa. Tidak perlu ditafsir sebetulnya, tinggal dibaca saja. Terjemahannya pun cukup sebetulnya. Kalau kita menggunakan sedikit analisis akal. Sudah cukup. Apa yang dimaksud Al-Quran ini? Ini surat Al-Araf dari awal sudah berbicara tentang itu. Dan kita tahu bahwa surat Al-Araf tadi sudah dimulai dengan pindah ya. Surat Al-Araf. Sudah dimulai dengan huruf muqatta, dan kita sudah bahas dulu tentang huruf muqatta. Apa maksudnya huruf muqatta? Kita sudah bicara. Baru kemudian bicara tentang kitab, unzila ilaika, dan seterusnya. Baru berbicara bahwa kitab ini hanya bisa bermanfaat bagi manusia kalau melalui pintunya dan sujud. Ya. Seperti itu. Jadi Al-Quran jelas. Jadi kita teruskan. Jadi naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin. Nah, orang-orang yang mengikuti ini semuanya lah tadi adalah minta ampun, masuk melalui pintunya di sini dan sujud. Baru kemudian diampuni dosa-dosanya di sini. Atau mengatakan inilah yang disebut dengan orang muhsin. Inilah orang muhsin. Ya. Seperti itu. Barulah berlaku di atas ini. Coba kita kembali ke atas. Uskunu hadhil qarya. Tinggallah kamu di negeri ini. Kata tinggallah itu bisa bermakna tenanglah. Jadi ketenangan terjadi apabila ini dilakukan. Dari kata uskunu kan lahir kata sakinah. Jadi orang yang berdiam tetap di suatu tempat itu namanya sakin, sukan bentuk jamaknya. Orang yang tinggal tetap. Jadi makanya kalau ditanya orang di mana kamu tinggal, aina taskunu. Uskunu hadil karyata wa kulu, dan makanlah minha daripadanya. Haitsu syi'tum, dari arah mana saja. Jadi kita disuruh tinggal di mana? Di hadil karya yang ditunjuk Allah. Yaitu bahwa jadikanlah agama ini sebagai tempat tinggal kalian untuk mendatangkan sakinah. Tetapi dan di sana itu semua kebutuhan terpenuhi. Masalah apa saja, masalah akhlak, masalah ibadah, masalah akidah, masalah teologi, semuanya terpenuhi. Ya. Pokoknya 3 unsur penting ada di sana, yaitu masalah ketuhanan ada, masalah alam semesta ada, masalah manusia ada di dalam, semuanya ada. Tetapi syaratnya adalah kamu harus suci, kamu gitu. Kita tuh membebaskan jiwanya dari berbagai macam noda dan memasuki, dan untuk terbebas maka masukilah
masuk melalui pintunya dalam keadaan sujud. Barulah naghfir lakum khati'atikum. Dan inilah yang sudah dengan orang musim. Nah, sekarang kita lihat ayat yang mirip dengan ini. Kita lihat di sini. Ini surat Al-Baqarah ayat 58. Ini mirip. Paling kalau ada berbeda cuma sedikit sekali. Wa idh qulna, ini sama. Wa idh qulna dukhulu. Dan ingatlah ketika kami berkata, berfirman, udkhulu, masuklah hadil karya, masuklah ke negeri ini. Kalau tadi itu kan dikatakan uskunu, kamu. Kalau ini udkhulu, masuklah. Jadi tidak bisa orang tenang kalau tidak masuk dulu. Jadi masuk. Ya. Jadi asumsinya kita ini di luar. Orang yang bermasalah kotor, masuklah. Udkhulu hadil karya, masuklah ke dalam negeri yang suci ini. Ya. Jadi yang namanya agama ini kan wilayah. Dan ada walinya di sana. Nah, untuk masuk dalam wilayah itu kita sebut dengan hadil karya. Nah, wilayah itu ada walinya. Ya, ada walinya. Seperti mana di negara mana sekarang tidak ada kepala negaranya, pasti ada kepala negaranya. Nah, ada wilayah rohani, ada walinya, wali rohani juga. Nah, untuk masuk ke sana kita harus melalui nanti pintunya ini ada di sini. Jadi di sini kata-kata udkhulu nanti 2 kali nih, udkhulu di sini ada udkhulu. Jadi wa idkhulna dakhulu hadil qaryata fakulu, makanlah minha daripadanya haitsu syi'tum, dari arah mana yang kamu suka. Ragadan, sepuas-puasnya. Tetapi dengan catatan wadkhulul baba sujadan, masuklah melalui pintunya dalam keadaan bersujud. Wakulu, baru boleh berkata hittatun, bebaskan kami. Artinya ini di sini syaratnya duluan yang kita minta, baru kemudian jawabannya di sini. Baru di sini naghfir lakum khatayakum. Tadi kan khati'atikum. Wakulu hittatun. Coba kita lihat, ingat-ingat ayat ini. Ada nggak mirip dengan surat Al-Baqarah yang ayat ini? Ya. Ada. Coba kita lihat, bandingkan dengan ini. Surat Al-Baqarah ayat 35. Al-Baqarah 35. Wakulna, dan kami berfirman, ya Adam, wahai Adam, uskun, tinggallah. Antangka wazojuka, dan pasanganmu, al-jannah, di taman sorga. Wakula, dan makalah minha, daripadanya, ragadan, sepuas-puasnya. Haitsu syi'tuma, ini sama mirip kan tadi. Ya. Wakulu minha haitsu syi'tum, ini sama. Bedanya di sini syi'tum karena banyak, kalau di sini syi'tuma karena berdua tadi kan. Ini Adam dan istrinya, kan Adam wa zaujuka. Jadi 2 di sini. Makanya dikatakan haitsu syi'tuma. Di sini juga kata 2 ini kula, kalian berdua makanlah. Ini kata kerja perintah untuk antuma, untuk kalian berdua. Jadi kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dari arah mana saja yang kamu suka. Tetapi wala taqrabahati syajarah. Nah, jangan dekati pohon ini. Kenapa? Karena begitu mendekati pohon ini berarti tidak akan masuk di sini melalui pintunya. Dan tidak akan bersujud. Maka dikatakan fatakuna minaz zalimin. Jadi ini adalah kebalikan dari sini tadinya. Kalau di sini adalah wala taqrabahati syajarata, jangan mendekati pohon ini, karena kalau kamu mendekatinya kamu akan menjadi zalim. Nah, di sini dikatakan kamu harus hittatun, dengan cara udkhulul baba sujadan, barulah naghfir lakum khatayakum, kami ampuni dosa kalian. Kalau di sini kebalikannya, karena mendekati pohon itu tadi. Apa pohon itu? Ya bukan yang harusnya ditempati sujud. Iya. Jadi jangan kalau bahasanya Nabi Musa tadinya, cerita Nabi Musa, jangan dekati Samiri. Ya. Tapi masuklah melalui Harun dan sujudlah kepadanya. Tapi alih-alih masuk melalui Harun dan sujud kepada Harun, mereka justru memperdaya Harun dan akan membunuhnya. Hampir saja mereka bunuh Harun, dan mereka lebih memilih mendekati Samiri. Apa yang terjadi? Fatakuna minaz zalim. Akhirnya mereka menjadi zalim. Mereka menjadi penyembah materi dunia. Patung anak lembu yang terbuat dari emas. Dan emas itu hebatnya, emas mereka sendiri diambil, coba. Bukan emasnya Samiri. Jadi Samiri kemampuannya cuma retorika saja. Dia nggak punya emas juga, emasnya orang-orang diambil. Cuma caranya menjual sedemikian rupa, kata-katanya sehingga orang mau melepaskan kalungnya, cincinnya, kita sudah bahas sebelumnya. Ya,
Itu ada di Holy Bible yang kita baca sebelumnya. Ya. Jadi fatakuna minaz zalimin, kamu kan zalim. Jadi mirip. Ya. Jadi coba lihat Al-Quran jemaah sekalian, konsistensi Al-Qurannya. Jadi waqulu hittatun naghfir lakum ataikum. Kalau kamu mengatakan bebaskanlah, kami akan ampuni, asalkan ini terpenuhi, yaitu masuklah melalui pintunya dalam keadaan bersujud. Jadi ini kata-kata ini. Masuklah ke dalam pintunya dalam keadaan bersujud. Kita lihat lagi surat Furqan. Wa idza qila lahum, nah kalau sini iza bukan iz. Wa idza dan apabila, sini tidak ada kata ingat di sini, enggak ada lagi di sini. Dan apabila qila lahum, dikatakan kepada mereka, usjudu, sujudlah kalian lirrahman, kepada Allah yang pengasih. Nah, berarti kan kalau melalui pintu tadi dan sujud kan hakikatnya sujud kepada Ar-Rahman. Sujud kepada Adam hakikatnya sujud kepada Ar-Rahman, Allah maksudnya. Usjudu lirrahman. Kalau apa kata mereka? Nah ini tadi, kenapa mereka tidak mau sujud? Mereka protes. Kalau mereka berkata, wa mar-Rahman, apa itu Ar-Rahman? Ya, apa itu Ar-Rahman? Anasjudu lima ta'muruna. Apakah kami pantas bersujud kepada orang yang kau perintahkan kami bersujud kepadanya? Wazadahum nufura. Sehingga apa yang terjadi? Karena menolak sujud kepada insan suci, kepada Allah melalui insan suci tadi, melalui Adam, maka wazadahum nufura. Mereka semakin jauh dari agama. Kelihatannya beragama, tapi jiwanya tidak beragama. Zahirnya berdiri ruku sujud, tapi hatinya tertutup, hatinya terjauh. Kenapa? Karena mereka menolak untuk melalui pintu yang benar dan tidak bersujud. Wazadahum nufura. Jelas. Satu lagi dari surat Al-Araf juga. Ayat 11 dulu kita bahas ini. Ya, kita dulu membahas ini surat Al-Araf ayat 11. Nah, kita lihat ini. Ya, jadi kita tadi sudah melihat juga dari ayat 1 dan ayat 7-8 ya. Sekarang kita lihat ayat 11. Jelas sekali. Walaqad khalaqnakum, dan sungguh kami telah menciptakan kalian. Kita manusia maksudnya. Jadi sujud melalui pintu dan sujud itu adalah merupakan satu konsep yang tak terpisahkan dengan penciptaan. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum, kemudian kami membentuk rupa kalian, menyempurnakan kalian. Kemudian kulna, kami berfirman lil malaikati, kepada seluruh malaikat. Bayangkan, kepada seluruh malaikat. Usjudu, sujudlah li Adam, kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah mereka semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Iblis lam yakun minas sajidin. Jadi siapa saja yang tidak sujud tadi, tidak melalui pintunya. Jadi kata-kata usjudu li Adam di sini artinya Adam adalah pintunya dan harus sujud melalui Adam dan sujud. Nah, ketika iblis menolak untuk menerima Adam sebagai pintu dan objek sujud yang kepadanya hakikatnya sujud kepada Allah, maka apa yang terjadi? Dia disebut di sini dengan lam yakun minas sajidin, tidak sujud. Siapa tidak sujud? Identik dengan iblis. Jadi iblis siapa? Kalau kita kasih makna iblis, apa itu iblis? Tidak sujud. Ya. Kalau tidak sujud, berarti mirip dengan iblis atau bagian tak terpisahkan dari iblis. Kan bahasanya begitu. Siapa iblis? Tidak sujud ini. Iblis siapa itu? Lam yakun minas sajidin. Yang tidak sujud itu iblis. Jadi ini pentingnya jemaah sekalian. Jadi Al-Quran ini terang benderang jemaah sekalian ya, bahasanya. Sampai Al-Araf ini panjang lebar kita baca, sekarang sudah ayat 160-an masih berbicara tentang sujud. Bahkan dulu kita pernah membuat tema khusus tentang sujud. Masih ingat dulu pembahasan kita tentang sujud. Nah, jadi kita balik lagi ke sini. Jadi sanazidul muhsinin, barulah disebut dengan muhsin. Barulah tercapai Rabbana atina fid dunya hasanah. Orang yang hasanah dunianya, hasanah akhiratnya adalah muhsinin. Nah, ini contoh orang yang tidak masuk melalui pintu, pasti tidak memperlihatkan wajah aslinya. Dan kita lihat orang seperti ini ya, mencuri nama itu lagi nyuri uang dari rekeningnya orang itu pakai kartu ATM-nya orang.
Fabaddala alladziina zalamu minhum qawlan. Fabaddala alladziina zalamu. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Ada orang zalim. Jadi orang yang menzalimi dirinya nih, zalim. Kalau dalam kasusnya tadi Nabi Musa di atas, ada siapa? Samiri. Apa yang dilakukan Samiri? Mempengaruhi umatnya Nabi Musa untuk mengubah, badala itu mengubah, mengganti. Apa yang diganti? Qaulan, perkataan. Pesan. Wasiat Nabi Musa. Wasiat Nabi Musa mengatakan bahwa kalau saya pergi nanti, ini Harun sebagai khalifah kalian, khalifah saya untuk kalian. Tetapi kata-kata itu diubah. Fabaddala alladziina zalamu minhum qaulan. Orang zalim di antara mereka ini. Siapa mereka tidak disebutkan. Pokoknya siapa saja yang pengaruhi orang supaya tidak sujud kepada Allah melalui Harun ketika Musa tidak ada, maka disebut dengan zalamu. Dan itu artinya apa? Mereka telah mengubah, terjadi namanya tahrif terhadap agama samawi. Tidak merubah konsep kenabian. Kenapa? Konsep kenabian tiba-tiba kehilangan cara suksesinya, cara penggantian pemimpinnya. Fabaddala alladziina zalamu minhum qaulan. Maka orang zalim itu mengganti, mengubah. Ya. Jadi siapa? Dari kalangan mereka. Ini kata-kata minhum itu dari mereka juga. Ini bukan orang lain, bukan orang luar. Ini minhum, ini humnya dari kalangan mereka juga. Humnya ini adalah dari kalangan umat Nabi Musa juga. Jadi minhum dari kalangan mereka. Tapi yang zalim. Makanya kan ketika kita berbicara tentang pelantikan atau pengangkatan Nabi Ibrahim sebagai imam bagi seluruh manusia oleh Allah, Nabi Ibrahim mengatakan wa min dzurriyyati, zuriatku juga. Lalu Allah mengatakan la yanalu ahdi zalimin, tapi tidak berlaku bagi keturunan yang zalim. Kenapa? Karena kalau dia zalim nanti dia ganti ini konsep. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Jadi orang zalim itu mengganti konsep, mengganti sistem suksesi daripada kenabian langit. Maka dikatakan badala, dia rubah. Apa yang dirubah? Perkataan. Ghairal ladzi qila, yang tidak dikatakan. Kan tadi ada kata qila, ya, ingat tadi qila. Dikatakan kepada mereka. Ya, kita lihat tadi di sini masih ada kalau tidak salah. Ya. Nah, ini yang tadi ini. Nah, ini dia. Nah, dia dari sini. Wa'id qulna, ya, kemudian wa'id qulna, dan ingatlah ketika kami katakan. Baru kemudian ada tadi wa'id qila, mana tadi? Ya. Ini qila lahum usjudu lirrahman. Ya. Sini juga kalau tidak salah ada kata qila tadi. Ya, tidak ada. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita sudah lihat bahwa mereka kata-kata qila ini. Kita temukan di surat ini, surat Al-Baqarah ini. Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghaira alladzi qila, yang tidak dikatakan kepada mereka. Harusnya kan qila dikatakan kepada mereka. Kalau kita tadi lihat di sini, ya. Ini kan baru ayat sini. Kita lihat tadi yang pertama ini. Wa idh qila. Jadi inilah tadi, dan ingatlah ketika ini, ya. Dan ingatlah ketika qila dikatakan kepada, apa yang dikatakan kepada mereka? Uskunu hadil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum wa qulu hittatun wadkhulu. Nah, ini kan kata-kata yang dikatakan diantaranya wadkhulu, kan wawunya ini kembali ke sini. Wawunya ini kembali ke qila. Dikatakan kepada mereka tinggallah, dikatakan kepada mereka makanlah, dikatakan kepada mereka katakanlah, dikatakan kepada mereka masuklah. Itu semuanya di sini. Ya. Jadi dikatakan kepada mereka udkhulul baba sujada. Kalau kamu masuk melalui pintunya dan sujud, maka kesalahan-kesalahan kamu nanti naghfir lakum, kami akan ampuni. Ya. Tetapi apa yang terjadi tadi? Fabaddala alladziina, ini. Tiba-tiba terjadi di sini. Tiba-tiba terjadi ini, ya. Fabaddala, siapa tadi? Yang tadi kita lihat tadi apa namanya? Ya, jadi kita kembali ke sini. Siapa yang menggantinya? Ya ini menggantinya ini nih. Yang pakai topeng nih. Dia masuk pasti tidak melalui pintu nih. Pasti nerobos dari jendela kah,
dari atap kah. Nah, kemudian inilah yang merubah ya. Fabaddala alladziina zalamu minhum qaulan ghaira alladzi qila, bukan yang dikatakan ini, bukan yang dikatakan tadi. Dia ganti ya. Dia ubah, dia ganti yang dikatakan tadi. Ghaira alladzi qila lahum, yang bukan yang dikatakan kepada mereka. Karena mereka mengganti dengan kata-kata yang bukan disampaikan kepada mereka, yaitu udkhulul baba sujada fa arsalna alaihim, maka kami kirim kepada mereka rijzan. Kami kirim kepada mereka rijzan, petaka, murka, ya, minas sama, dari langit. Fa arsalna alaihim rijzan minas sama bima kanu yazlimun, karena kezaliman mereka ini tadi. Zalim, ini tadi zalim. Ya. Apa yang disebut zalim di sini? Mengubah apa yang dikatakan tadi. Baddala ladina, apa baddala, kita teruskan sedikit. Baddala qaulan, mengubah perkataan. Baddala qaulan ghaira ladzi qila lahum. Jadi kalau kita ini kan pelakunya nih. Ini adalah namanya pelaku. Ini adalah failnya di sini nih. Ya. Ini objeknya nih, maf'ul binya. Siapa yang mengubah? Ya ini pelakunya. Alladzina zalamu minhum, orang zalim di antara mereka. Ya, apa yang dirubah? Qaulan ghaira ladzi qila lahum, perkataan. Ya. Dengan tidak mengambil yang dikatakan kepada mereka. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Farsalna alaihim rijzan minas sama. Kami kirim kepada mereka rijzan, petaka, siksaan minas sama, dari langit. Bima kanu yazlimun, karena kezaliman mereka. Nah, kita teruskan tadi di sini. Fabaddala alladziina zalamu qaulan ghaira alladzi qila lahum. Sama tadi. Jadi fabaddala alladziina zalamu qaulan. Di sini tidak ada kata minhum, tapi di sana tadi ada, tapi sama saja. Kalau tadi kan fabaddala alladziina zalamu minhum, kamu gitu. Qaulan, perkataan, ghaira alladzi qila lahum, yang tidak dikatakan kepada mereka. Fa anzalna 'alal ladziina zalamu, maka kemudian kami turunkan kepada orang yang zalim tadi rijzan minas sama, siksaan, azab dari langit, bima kanu yafsukun, karena kefasikan mereka. Apa artinya fasik? Dia tahu tapi yang dilakukan kebalikannya, yafsukun. Kalau di sini tadi adalah yazlimun, sama saja, yazlimun, karena memang ada kata zalim di sini. Jadi kalau di surat Al-A'raf 162 ini bima kanu yazlimun, kalau di sini adalah bima kanu yafsukun, karena kefasikan mereka. Kita lanjut lagi. Ingat, ini adalah pantai dan berlari ke pantai mencari ikan. Jadi ingat itu supaya kita ingat ayatnya 163. Was'alhum, dan tanyakanlah kepada mereka. Artinya bahwa tanyalah kepada orang Yahudi pada saat itu. Tanyalah kepada Nasrani. Buat cerita ini ada di Bible mereka. Was'alhum, tanyalah kepada mereka. An, tentang. Ini maksudnya an, tentang. Al-Qarya, tentang negeri. Ya. Al-Qarya, negeri. Allati kanat hadiratal bahri. Yang ada. Kanat, yang ada, hadira. Hadira itu hadir, terletak. Yang adanya terletak. Kita artikan, tanyakanlah kepada mereka, Bani Israel, tentang negeri yang terletak di tepi pantai. Hadira itu yang ada di tepi, kita sebut saya tepi pantai. Yang letaknya di tepi pantai. Kalau tepi pantai sekarang ini, makanya Israel bikin ibu kotanya Tel Aviv itu di tepi pantai. Coba lihat tepi pantai itu. Sampai ke Gaza itu kan tepi pantai, Gaza tepi pantai dan sebagainya. Was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri. Tanyakanlah kepada mereka, pasti mereka mengenal cerita ini. Ketika ya'duna fisal, ketika mereka melanggar hari Sabtu, melanggar agama pada hari Sabtu. Kenapa? Hari Sabat ini atau hari Sabtu ini adalah hari ibadahnya mereka Yahudi. Ya, jadi hari Sabat adalah hari ibadahnya mereka. Dan artinya bahwa 6 hari bekerja, dari Ahad sampai ke Jumat bekerja, kemudian hari Sabat, hari Sabtu mereka harus pergi ke tempat ibadah. Mereka di sana harus beribadah seperti kita orang Islam.
hari Jumat. Ya. Kalau sekarang Nasrani hari Minggu atau hari Ahad. Ya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Harusnya pergi ke sinagog, pergi ke tempat ibadah, tetapi ya'duna fis sabti, mereka sengaja melanggar pada hari Sabtu. Kapan? Ketika ta'tihim datang kepada mereka hitanuhum, gerombolan ikan datang kepada mereka, hitanuhum, ya, gerombolan ikan atau ikan-ikan mengapung di apa namanya, di permukaan. Mengapungnya di sini nih, syura'an, ya. Mengapung bukan kayak benda, tapi maksudnya kelihatan di permukaan. Bagi jemaah sekalian yang biasa nonton video laut, biasa itu kan ikan-ikan di permukaan, ya, loncat-loncat. Nah, tiba-tiba ikan-ikan itu datang, ya, yauma sabti, pada hari ketika mereka harusnya bersabetu. Sabtu artinya mereka harusnya bersabtu, hari Sabtu mereka. Ya. Mereka harusnya pergi ke sinagog atau tempat ibadah. Tetapi ikan-ikan ini, gerombolan ikan ini, syura'an, tiba-tiba muncul ke permukaan. Wa yauma la yasbitun, padahal yauma la yasbituna la tatim tidak muncul. Ya. Yauma la yasbituna la tatihim. Di sini jemaah sekalian kita sedikit sampaikan, di sini ada tanda namanya wakaf mu'anakah. Ini coba perhatikan, ini wakaf mu'anakah namanya ini. Ini wakaf mu'anakah, ini selalu dua. Karena mu'anak itu dari kata unuk, leher kan, jadi kayak pundak. Ini pundak kiri, pundak kanan, ini lehernya. Gitu. Ini namanya wakaf mu'anakah. Apa artinya wakaf mu'anakah? Kita boleh berhenti di sini, ya boleh berhenti di sini, tapi tidak boleh di sini saja berhentinya. Saya berhenti di sini terus berhenti lagi di sini, tidak boleh. Seperti Ustadz kita tadi berhenti di sini, ya la tatihim. Apa maksudnya? Kan sama saya, beda. Kalau kita berhenti di sini, berarti ini kelanjutan dari kalimat berikutnya. Coba kita lihat dulu. Kita bicara dulu tentang wakaf mu'anakah. Karena ini kan, kalau Al-Quran dulu setahu saya tidak ada tanda beginian. Ya sekarang ada nih. Tapi ini bagus petunjuk. Kalau kita berhenti di sini seperti tadi, artinya begini. Mana tadi? Ketika datang kepada mereka rombongan ikan pada hari Sabtu mereka di permukaan, wa yauma, dan hari layas bituna Sabtu, la tatim, tidak datang kepada mereka. Artinya kalau bukan hari Sabtu ikan itu tidak datang kepada mereka. Ya. Jadi sampai di sini. Jadi satu kalimat. Kita mulai dari sini aja nih ya. Kita bahas dari sini. Kita ambil dari sini nih. Ya. Dari sini nih. Nah, dari sini. Dan pada hari yang bukan Sabtu, kita artikan saja layas pun, dan hari ketika bukan Sabtu, la tatihim, tidak datang ikan-ikan itu kepada mereka. Maksudnya tidak muncul ke permukaan, di pinggir laut, di tepi pantai, hadir al-bahri. Jadi selain hari Sabtu tidak muncul, tapi hari Sabtu muncul. Nah begitu. Bagaimana kalau kita berhenti di sini? Jadi saya kita berhenti di sini, kita langsung la tatihim kadzalik. Bisa begitu. Artinya apa? Pada hari yang bukan Sabtu, yang pada hari ketika bukan Sabtu, maka ikan-ikan itu tidak datang seperti itu. Nah, la ta'tim, tidak datang kepada mereka seperti itu. Seperti kejadian ini maksudnya. Seperti kejadian pada hari Sabtu ini. Ya. Jadi pada hari bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka seperti itu. Ya. Tidak seperti ini, maksudnya bergerombol. Ini gerombol baru kemudian di permukaan. Kalau kita berhenti di sini, ya. Dan kalau kita berhenti di sini seperti Ustadz kita tadi, maka berhenti aja di sini. Setelah itu kata apa? Begitulah kami memuji mereka. Nah, ini bagian dari ini. Ya. Jadi kalau kita ikuti tadi berdasarkan bacaan Ustadz kita, berarti artinya begitulah nih. Begitulah kami memuji mereka. Nah, kalau gitu. Jadi maknanya beda sedikit. Begitulah kami memuji mereka akibat perbuatan fasik mereka. Yafsukun tadi. Jadi begitulah kami memuji mereka. Sedangkan kalau ditarik ke sini, nah di sini bersendiri. Kami memuji mereka akibat perbuatan mereka. Saya kita baca sampai di sini. Pada hari bukan Sabtu, maka ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka seperti itu.
Baru kemudian nabluhum, kami uji mereka, ya. Bima kanu, akibat yafsukun, perbuatan fasik mereka. Nah, tapi intinya adalah bahwa pada hari Sabtu tiba-tiba ikan-ikan itu datang. Jadi ini kita sebut tadi dengan wakaf mu'anaqah, ya. Mu'anaqah. Jadi tulisannya begini. Mu'anaqah, ya. Jadi mu'anak ini kepanjangan mu'anaqah, ya, gitu. Ini panjang di sini. Qaf mu'anaqah. Nah, jadi jemaah sekalian terbagi, jadi kita kembali lagi ke sini. Jadi wa yauma la yasbitun la yatatihim. Ketika hari Sabtu tidak datang. Kenapa ya? Memang begitulah kata Tuhan, kami memuji mereka. Nabluhum bima kanu yafsukun. Kami memuji mereka karena kefasikan mereka. Artinya orang fasik itu begitu dapat ujian sedikit, kelihatan kefasikannya, kan begitu. Ketika ujian belum datang, belum kelihatan kefasikannya. Contohnya, orang yang mengaku mendukung Sayyidina Hussein di Kufah. Baik, begitu diancam oleh oleh Gubernur Ibn Ziyad, mereka kemudian pada lari. Nah, itulah. Dan ini juga terjadi pada zaman Nabi Muhammad kita pada hari Jumat juga. Kasus ini terjadi juga pada kasus Nabi Muhammad kita. Coba kita lihat di sini. Pada hari Jumat, ya, kita lihat surat Al-Jum'ah, surat 62 nih. Ayat paling terakhir. Ayat paling terakhir 11, karena Al-Jum'ah cuma 11 ayat. Wa idza ra'au tijaratan, ya, apabila mereka melihat perniagaan, aw lahwan, ataupun permainan. Ini waktu itu Nabi sedang berkhutbah di Masjid Madinah Nabawi. Tiba-tiba ada rombongan dari Yaman, pedagang, masuk kota. Begitu dia masuk, karena memang hari Jumat ramai orang, maka kemudian dia gelar dagangannya. Baru dia mainkan topeng monyetnya. Topeng monyet kan ada gendangnya. Maka kemudian Nabi masih berdiri, mereka sudah berlari ke sini. Wa idza ra'au tijaratan, apabila mereka melihat perniagaan, aw lahwan, atau permainan topeng monyet tadi, infadu, mereka bersegera ilaiha, kepadanya. Infadu, bersegera pergi, ilaiha itu kepadanya. Haknya di sini kembali kepada tijarah, kembali kepada lahwan, ilaiha, kepadanya. Wa tarakuka, dan meninggalkan kaum umat, kaknya Nabi Muhammad ini. Dan meninggalkan kaum umat, qaiman, masih berdiri khutbah. Jadi Nabi masih berkhutbah. Wa tarakuka, dan meninggalkan kamu qaiman, sama persis tadi dengan Musa. Dengan apa, umatnya Nabi Musa. Ketika harusnya pergi hari Sabtu, tiba-tiba ikan-ikan di pinggir laut naik, mereka meninggalkan Musa juga. Jadi seakan-akan bisa berlaku ini. Wataraku qaim, mereka meninggalkan wahai Musa, kamu berdiri khutbah di sinagog. Padahal, dan mereka bersegera lari ke tepi pantai untuk mengambil ikan. Wataraku qaima, mereka meninggalkan kamu. Nah, jadi kejadiannya sama, jemaah sekalian berbahagia. Terjadi juga, ya. Kita lihat di sini. Ya, kita lihat ini bagaimana mereka Bani Israel ini janji diingkari terus. Wa rafa'na fawqahum tur. Ini pernah juga mereka diambil janjinya ketika mereka tidak mau berpegang teguh kepada kitab suci, dalam hal ini Taurat. Akhirnya kemudian warafa'na, kami angkat fawqahum, di atas mereka, atur, gunung Tursina. Gunung. Tur ini gunung. Bimisakim, untuk mengambil janji mereka. Setelah gunung itu atau batu itu terangkat di atas kepala mereka, waqulna, kami berfirman lahum, kepada mereka. Udkhulul baba, begitu pentingnya ini masuk melalui pintu dan sujud sampai diangkatkan gunung di atas kepala mereka. Warafa'na fawqahum tur bimisakim, demi mengambil janji mereka supaya benar-benar nanti masuk melalui pintunya dan sujud. Diangkatkan gunung di atas mereka, diancam sedemikian rupa, begitu pentingnya. Baru Allah berfirman, waqulna lahum, kepada mereka, udkhulul baba sujada, masuklah melalui pintu dalam keadaan bersujud. Waqulna, dan kami berfirman lahum, kepada mereka, la ta'du fis sabti, ini perjanjian kedua, jangan engkau melanggar hari Sabtu. Jadi perjanjiannya di sini dua, satu masuk melalui pintu dan bersujud. Ini kan perjanjian pertama. Yang kedua ini
jangan melanggar pada hari Sabtu. Ya. Wa akhadna minhum, dan kami ngambil dari mereka perjanjian itu sebagai misalkan ghalidha. Misalkan ghalidha. Sayang seribu sayang, kita sekarang terutama umat Islam seakan-akan misalkan ghalidha itu cuma pernikahan saja. Saya kalau pernikahan itu misalkan ghalidha. Padahal aslinya di sini misalkan ghalidha adalah masuk melalui pintu dalam keadaan sujud. Tidak melanggar hari Sabtu. La ta'du fi Sabti. Apa itu hari Sabtu? Apa hari Jumat sekarang? Selalu harus ada pemimpin di sana. Ada khotibnya, ada imamnya di sana. La ta'du fi Sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Inilah terjadi. Sekali lagi ya, surat Al-Baqarah ya. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum. Dan sungguh kalian tahu orang-orang yang melanggar di antara kalian pada hari Sabtu. Jadi kalian tahu, kalian sudah punya pengetahuan tentang tadaw orang yang melanggar di antara kalian. Fis sabti, itu Bani Israel. Ini kan cerita Bani Israel. Fis sabti pada hari Sabat, hari Sabtu. Fakulna, lalu kami berfirman lahum kepada mereka, kunu kiradatan khasin. Coba lihat. Begitu pentingnya jemaah sekalian berbahagia di perjanjian dengan Allah. Satu tadi diangkatkan gunung di atas. Baru kemudian berjanji. Isi perjanjian tadi masuk melalui pintu. Yang kedua, kalau dia melanggar, menjadi kera yang hina. Kunu kiradatan khasin. Artinya apa jemaah sekalian? Mungkin sekarang bagi pelanggar itu tidak langsung jadi kera yang hina, tetapi hakikatnya seperti kera yang hina. Kenapa? Karena kera itu mirip dengan manusia, tetapi tidak punya akal. Ya. Nanti di akhirat orang-orang seperti itu benar-benar jadi kiradatan khasin. Menjadi monyet yang hina. Menjadi mangki yang hina. Kunu kiradatan khasin. Muncul mereka menjadi kera yang hina. Kita balik lagi ke sini. Wa idh qalat ummatun minhum. Dan ingatlah ketika ada satu umat dari mereka. Ada satu umat dari mereka yang berkata, lima ta'iduna qauman. Kenapa kamu, saya tambah-tambahin, kenapa kamu repot-repot menasihati suatu kaum? Ya. Allahu muhlikuhum, yang Allah ingin binasakan. Au mu'adzibuhum, atau mengadabnya, adaban syadida. Jadi kira-kira gini, ini kan mereka adalah orang yang akan dibinasakan. Ya. Muhliku itu dibinasakan. Atau kemudian diadab dengan adab yang sangat keras. Pertanyaannya, kenapa kamu, wahai Musa, masih repot-repot kalau kamu menganggap perbuatan kami ini adalah perbuatan yang hina, yang buruk, kami akan dapat azab yang keras tadi berdasarkan tadi ayat sebelumnya. Lalu kenapa kamu masih repot-repot mengajak kami? Biarkan aja kami tersesat, kira-kira begitulah. Jadi kalat ummatun minhum, berkata satu kelompok umat dari mereka, lima ta'izuna qauman, kenapa kamu repot-repot menasihati? Ta'iz itu mendidik, menasihati. Ingat katakan mau'izah. Lima ta'izuna, ya kenapa kamu repot-repot mengajari menasihati satu kaum yang Allah telah putuskan untuk dibinasakan? Au mu'adzibuhum adzaban syadida, atau akan Allah azab mereka dengan azab yang pedih, yang keras. Kalau inilah jawaban Nabi. Dan ini harusnya juga jawaban para ustadz, para ulama, para alim ulama, para buya, para jengan, dan sebagainya. Apa jawabannya? Ma'ziratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun. Ada dua. Ya, jadi kita bagi dua ini. Ya, jadi ini adalah satu, ini adalah jawaban pertama. Yang kedua, ini adalah jawaban kedua. Ya. Jawaban yang pertama, ini jawaban Nabi isinya. Ma'ziratan ila rabbikum. Agar saya, kira-kira begitulah kan Nabi Musa ceritanya, ataukah Nabi yang lain. Agar saya atau kami, para ulama, para nabi, para rasul, para pembalik, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, bahwa kami telah menyampaikan. Persoalan mereka terima atau tidak lain soal. Tetapi tugasnya nabi, tugasnya rasul, tugasnya para wali Allah adalah mengajari mereka. Dan dengan melakukan tugas itu, menjadi alasan di hadapan Allah untuk tidak dimintai pertanggungjawaban atas kesesatan umat.
Dia harus menjalankan tugasnya semaksimal mampu mereka. Jadi ma'dziratan ila rabbikum, supaya ada nanti alasan di hadapan Tuhan bahwa kami telah menyampaikannya. Tapi kalau belum menyampaikan, ya tidak ada alasan. Buktinya tidak disampaikan, cuma diam saja. Ya, sementara dia disebut sebagai rasul utusan Tuhan kepada manusia. Ulama-ulama itu disebut dengan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi-nabi. Jadi harus melakukan juga ini. Ma'ziratan ila rabbikum. Satu ini. Ya, ini yang pertama. Yang kedua ini. Wala'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka bertakwa. Artinya apa? Walaupun mereka telah begitu banyak melakukan pelanggaran, tetapi tetap ada probability untuk mereka baik. Sekecil apapun itu tetap harus dibuka. Mudah-mudahan mereka bertakwa. Jadi wala'allahum yattaqun. Jadi serusak apapun satu kaum, satu masyarakat, seseorang, tidak boleh kita underestimate. Kita tidak boleh mengejutnya sekarang di dunia. Kenapa? Tuhan tetap membuka peluang untuk menerima taubat mereka, sehingga yang bersangkutan bisa bertakwa. Wala'allahum yattaqun. Kita lihat di sini. Yauma la yanfa'u zalimina. Karena kalau di akhirat nantinya, nanti di akhirat, ma'zirah itu tidak ada gunanya lagi ini. Yauma pada hari itu la yanfa'u zalimin. Orang-orang zalim itu tidak manfaat lagi ma'ziratuhum. Ma'zirah itu adalah alasan untuk meminta maaf. Alasannya Tuhan, saya minta maaf karena dulu di dunia begini dan begitu, tidak ada lagi. Jadi alasan nanti di akhirat itu tidak ada. Ma'ziratuhum, tidak ada lagi, layan, tidak bermanfaat maksudnya. Kalau dia melakukan itu tidak bermanfaat, tidak ngefek, tidak berefek. Yauma la yanfa'u zalimina ma'ziratuhum walahum, dan bagi mereka al-la'natu laknat Allah. Walahum, dan bagi mereka sudar tempat tinggal yang paling buruk, yaitu neraka. Jadi ini sebutkan ya. Ini adalah ilustrasi orang yang di akhirat nantinya. Terbukalah topeng mereka nanti di akhirat ketika mereka masuk dalam neraka. Yang di dunia kita lihatnya pakai topeng seperti ini, pakai masker. Kita tidak tahu siapa orangnya. Iya. Ternyata dia hanya masuk rumah melalui jendela. Ternyata adalah maling. Maling berbicara tentang kebenaran tetap tidak benar. Tapi kapan kita mengenal mereka? Terutama nanti di akhirat. Nah, makanya supaya kita jangan menyesal nanti di akhirat, di dunia inilah kita harus mengenal mereka. Melalui apa? Melalui kitab suci dan akal sehat. Ya, supaya jangan nanti di akhirat kita menyesal. Falamma nasu ma dzukiru bihi, maka tatkala mereka lupa, ya, tadi mereka lupa. Ma dzukiru, apa yang diingatkan bihi kepadanya, anjainal ladina, kami selamatkan. Siapa yang diselamatkan ini? Anjaina alladzina yanhauna ansu, yaitu yang mencegah orang dari perbuatan buruk. Jadi yang melakukan tadi tugas kenabian. Jadi yang tadi tetap walaupun umat itu, kaum itu sedemikian rusaknya, oleh Allah akan dibinasakan, akan diadab dengan adab yang pedih, tetapi tetap ada probabilitasnya untuk diampuni dosanya kalau kembali kepada Allah. Maka siapa yang melakukan itu, maka Allah juga selamatkan. Anjainal ladzina yanhauna anis, mencegah manusia dari perbuatan buruk. Sebaliknya, wa akhadnal ladzina zalamu, kami mengazab orang yang zalim. Akhazna ini kami azab, timpakan azab kepada siapa? Alladzina zalamu, orang zalim. Bi adzabim bais, dengan azab yang sangat buruk. Kata-kata yang bi azabin bais di sini sama tadi dengan ini, ya, kata-kata ini. Lahum su'uddar, ya, mendapatkan seburuk-buruk tempat tinggal, ya. Kalau di sini bi adzabin bais, bima kanu yafsukun, diulangi lagi karena kefasikan mereka ini, bima kanu yafsukun. Dari sini ayatnya, ya, surat Al-Ankabut. Fakullan, tiap-tiap mereka, akhadna, kami timpakan bidambihim, akibat dosa mereka. Maksudnya kami azab mereka bidambihi, akibat dosa mereka. Jadi tiap-tiap dari mereka kami akan azab akibat dosa mereka. Ya. Faminhum man arsalna alaihi hasiban.
Bagaimana bentuk azab terhadap dosa-dosa mereka? Ini di dunia nih. Jadi di dunia saya sudah terjadi. Jadi karena kita melakukan tadi kesalahan-kesalahan, terutama tadi karena tidak melalui pintu dan tidak sujud, maka kemudian kita ditimpa berbagai macam malapetaka di dunia ini. Di antara mereka, man arsalna alaihi hasiba. Ada yang kami kirim kepada mereka hasiba, batu kerikil, seperti yang terjadi pada kaum Lut. Lempar dengan batu-batu kecil. Wa minhum, dan di antara mereka man akhadathu as-sayhah. Di antara mereka ada yang kami azab dengan menimpakan kepadanya suara keras seperti pada kaumnya Nabi Saleh. Wa minhum man khasafna bihi al-arda. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi seperti kasusnya Qarun dan harta bendanya. Wa minhum man agrakna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke laut seperti kasusnya Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Jadi semuanya ada. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Ingat, kejadian-kejadian itu bukan Allah yang bermaksud menzalim mereka. Tidak mungkin Allah punya maksud menzalim mereka. Makanya itu tidak mungkin Allah liyazlimahum bermaksud, bertujuan untuk menzalim mereka. Walakin akan tetapi kanu mereka sendiri. Kanu anfusahum, mereka sendirilah yazlimun, menzalimi dirinya sendiri. Jadi bukan Allah yang ingin menzalimi mereka. Maka Allah liyazlimahum. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini ayat-ayat ini adalah cermin untuk melihat bukan hanya diri kita, tapi umat kita sekarang, umat Islam, apa yang terjadi dengan sekarang. Ya. Mudah-mudahan dengan pembahasan-pembahasan ini mengingatkan kita kepada kitab suci Al-Quran, bahwa Al-Quran itu luar biasa pembahasannya. Merangkul, mencakup seluruh hal. Ya. Dan hebatnya lagi, berbicara dulu sampai sekarang selalu ada realitasnya. Kita saksikan apa yang terjadi sekarang. Yang terjadi di Timur Tengah sekarang ada dua, yaitu umat Islam, yang kedua adalah Bani Israel. Ya, itu yang terjadi sekarang. Jadi yang terjadi masalah di Timur Tengah adalah Bani Israel. Dan satunya umat Islam. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa umat Islam cuma pasif? Di mana sekarang pemimpinnya umat Islam itu, kecuali yang Iran punya lain. Mereka menganggap itu lain, itu kan Syiah. Gitu. Tapi mereka ini gimana coba? Ulama-ulama yang ada di Al-Azhar kenapa tidak mengeluarkan fatwa? Ya. Kenapa membiarkan kejadian ini terus-menerus? Ya, ini luar biasa. Masjid-masjid dihancurkan, rumah sakit dihancurkan, tenda-tenda pengungsi kemudian dibakar dan orang-orang dibakar hidup-hidup. Luar biasa. Banyak sekali. Tapi umat Islam benar-benar seperti terhinakan. Hanya menjadi penonton pasif, menyaksikan saudara-saudaranya dibunuh, dibantai oleh mereka yang mereka sebut sebagai orang kafir, orang sesat, orang macam-macam. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Berdampingan dengan Mesir. Mesir ada universitas terbesar, Al-Azhar. Di sanalah melahirkan ulama-ulama yang menyebar ke seluruh dunia. Tapi di mana perintah mereka? Di mana fatwa mereka? Di mana usaha mereka membantu saudara muslim yang ada di situ? Ya. Sekarang harusnya kita bertanya, kenapa? Why? Ya. Terima kasih banyak kalau benar dari Allah, kalau ada kekurangan dan khilafannya, dari kekurangan Al-Fakir sendiri mohon dimaafkan dengan permohonan, dengan pemaafan yang seluas-luasnya. Terima kasih banyak, yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Assalamualaikum. Sisi lain soalan kali ini, Ustaz, tertarik pula di dalam surah Jumaat ayat 11 tadi, compare dengan ayat perbuatan Bani Israel yang betul curang dalam perintah hari Sabtu tadi. Tak ada dengar orang Islam yang tinggalkan khutbah Jumaat dan meninggalkan Rasulullah SAW di tengah majlis tadi tu, diazab atau sebagainya. Sedangkan hari Sabtu tadi terang-terang diancam, bahkan jadi kera, beri pencerahan dan teguran apa kita terlepas pandang. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi kalau kita lihat ya, apa yang terjadi pada zaman Nabi ketika mereka meninggalkan Nabi sedang berkhutbah seperti di dalam ayat ini tadi. Wa tarakuka qa'ima. Mereka meninggalkan kamu dalam keadaan berdiri. Pertanyaan, kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, jawabannya ada di sini.
Qul ma indallahi khairun minallahu wa minat tijarah. Artinya yang mereka kejar bukan di sisi Allah. Kalau orang mengenal apa yang di sisi Allah, pasti akan konsisten dengan Al-Quran. Ya. Jadi artinya apa? Agama menjadi pansos. Agama menjadi alat untuk memanjat sosial. Jadi agama itu. Jadi kalau kita di Singapura, Malaysia, di Indonesia ada istilah pansos, panjat sosial. Panjat sosial misalnya ada orang terkenal, kita debat, nah kita menjadi ikut terkenal, gitulah kira-kira. Nah, jadi kalau misalnya ada orang terkenal, kemudian kita debat, oh kita yang tidak terkenal jadi ikut terkenal, kenapa? Oh itu Pak Rusli mendebat siap, ya, Pak Rusli juga menjadi terkenal. Itu namanya pansos. Nah, hal yang sama terjadi pada agama sekarang. Banyak orang menjadikan agama sebagai pansos, karena agama kan populer. Ya. Agama itu terkenal. Ya. Maka misalnya artis tiba-tiba hijrah beragama, itu langsung terkenal. Gitu. Ya. Jadi tadinya tidak pernah bicara agama, tiba-tiba bicara agama itu langsung terkenal. Jadi banyak menjadikan agama sebagai pansos, panjat sosial. Nah ini yang terjadi pada zaman Nabi. Apa yang mereka kejar? Bukan ma'indallah, bukan apa yang ada di sisi Allah. Yang mereka kejar apa? Yaitu at-tijarah, dunia, transaksi. Kita artinya saya ini transaksi. Ya, mereka hanya menginginkan keuntungan dunia. Ya, padahal wallahu khairur razikin. Kalau kita mengejar apa di sisi Allah, Allah berikan rezeki. Kan di sini katakan khairur razikin. Makanya di mana-mana tidak mengenal mazhab atau apapun, kita lihat saksikan bagaimana agama diperjualbelikan. Diperjualbelikan dalam pengertian ya ada transaksinya, ada dealnya dari awal, harus bayar ini, bayar itu, macam-macam. Ya. Padahal agama kan sudah punya mekanismenya, ada zakatnya sekian persen dan sebagainya, itu sudah. Tapi ini kemudian ada tambahan-tambahan, kemudian akhirnya agama menjadi alat. Ya. Bayangkan jemaah sekalian, kalau ada orang sekali ceramah minta dibayar 100 juta, ya bayangkan. Gimana coba? Bagaimana dengan orang-orang miskin dapat agama, menerima agama kalau mengundang ustadznya harus bayar 100 juta, 50 juta. Ya. Nah, di sini katakan bahwa yang mereka kejar itu bukan di sisi Allah. Walaupun bicara tentang Allah, walaupun bicara tentang akhirat, tetapi yang mereka kejar dunia, akhirat dan Allah hanya jadikan sebagai komoditas untuk dijual. Ya. Supaya kedengaran agamawan atau agamis. Ya. Nah, ini yang terjadi. Kul ma indallahi khairum minallahi wa minat tijarah. Itulah sebabnya kalau orang-orang itu benar-benar berada di jalan Allah yang benar. Nah, coba kita lihat sini surat Al-Maidah ya. Ayat 54 surat Al-Maidah surat 5 ayat 54 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, man siapa saja yartadda minkum, yang diantara kalian mundur, kita jangan artikan murtad. Murtad itu yang keluar dari Islam, mundur. Irtad itu mundur. Ya. Apatis. Seperti sekarang umat Islam apatis. Ya. Bahkan sudah tidak mendukung Palestina, apatis, apalagi yang dilakukan? Bahkan ikut-ikut menuduh bahwa para pejuang Palestina itu adalah teroris. Ya. Ikut-ikut bekerja diam-diam bersama dengan Israel dan Amerika untuk menghancurkan mereka. Mayartadda minkum, siapa di antara kalian tidak mengurusi lagi agamanya, andini agamanya, fasawfa yatillahu biqaumin, Allah akan mendatangkan satu kaum. Kita sudah bahas dulu ini, bahwa kaum yang didatangkan itu adalah Salman Al-Farisi. Kita sudah bahas dulu ini. Ketika ayat ini turun, orang bertanya, man hum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Ya, man hiya, karena ini ada kaum di sini. Maka Nabi ditanya 3 kali tidak menjawab, baru kemudian dinaikkan tangannya di atas pundak Salman, dikatakan min qaumi Salman, min qaumi Salman. Karena dikatakan ya tilabi qaumi. Dan inilah faktanya sekarang. Orang setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang, inilah kenyataannya sekarang. Ya, bahwa Iran lah yang Persia yang berdarah-darah membela rakyat Palestina yang Sunni itu. Ya. Walaupun mereka dikafir-kafirkan, disesat-sesatkan oleh sebagian orang Sunni. Maka nanti dibahas ini, kita lihat nanti kata-katanya di sini. Ya tilau biqaumin, Allah akan mendatangkan satu kaum. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kaum ini apa ciri-cirinya? Allah cinta kepada mereka karena mereka juga cinta kepada Allah. Azillatin 'alal mu'min, bersikap lemah lembut kepada orang mukmin. Coba lihat, dia bantu siapapun juga. Walaupun dia disesatkan, dikafirkan, dianggap
Bayangkan kalau ustadznya orang Syiah disebut sebagai pendetanya, bayangkan. Masjidnya disebut sebagai sinagognya, luar biasa. Itu menyebar di mana-mana. Kita gampang sekali menemukannya di Facebook, di media-media sosial. Ya. Tetapi mereka tetap azillatin alal mu'minin. Ya, lihatlah bagaimana mereka membantu saudaranya di Palestina, di Gaza. Ya. Azillatin alal mu'minin. Bersikap lemah lembut kepada orang mukmin. Sebaliknya, aizzatin alal kafirin. Bersikap keras, tegas kepada Israel yang kafir. Ya. Aizzatin alal kafirin. Tidak tedeng-aling-aling kepada Amerika. Coba. Dan menjadikan seluruh kehidupan berbangsa dan bernegaranya apa? Yujahiduna fisabilillah. Berjihad di jalan Allah. Sudah berapa jenderalnya di korban? Ya. Yujahiduna fisabilillah. Ya. Wala yakhafuna laumata laim, tapi tidak pernah takut terhadap celaan orang mencela. Apa celahnya? Disebut sesat lah, disebut macam-macam, semua apa namanya? Semua celaan sudah ada. Mereka hanya berkumpul memperingati haul cucu nabinya, mereka diubarkan acaranya, dipaksa keluar. Ya la yakhaf, tapi mereka tetap jalan. La yakhafuna laumata laim, tidak pernah takut terhadap celaan orang mencela. Tapi apa kata Allah? Dzalika fadlullah, itulah karunia Allah. Yutihi mayasya, yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Coba lihat. Nah, jadi cuma sekali berbahagia, mereka inilah nantinya disebut dengan berwilayah ini. Inna mawalikumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah, dan seterusnya. Nah, jadi cuma sekali berbahagia, mudah-mudahan dengan pembahasan ayat secara komprehensif kita tahu di mana kita harus berdiri. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi tidak punya kepentingan apa-apun juga. Ya. Saya hanya tidak ingin di hadapan Allah nantinya kita semuanya saling menyalahkan. Pak Ustadz dulu di dunia kok tidak pernah menyampaikan ini. Karena nanti di akhirat Pak kita benar-benar menyesal kalau kita salah pilih sekarang di dunia. Di akhirat kita akan abadi selamanya. Kita akan kekal di sana. Kalau kita celaka di sana, celaka selama-lamanya. Kalau kita derita di sana, derita selama-lamanya. Tapi kalau kita selamat di sana, selamat selama-lamanya. Dan kalau Bapak Ibu selamat di sana, ya nggak ngefek kepada saya, nggak berefek kepada saya juga. Jadi untuk apa? Ya semata-mata untuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Ya silakan yang bertanya. Di chatroom Ustaz ada satu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Tuan Haji. Ya, ini Ustaz berkenaan dengan sujud tadi. Ana nak tanya, nak pemahaman. Tolong bagi pencerahan. Andai kalau kita ke Mekah Ustaz, kita masuk melalui pintunya, jadi untuk sujud kita harus sujud kepada siapa Ustaz? Kepada Rasulullah ataupun kepada Amirul Mukminin Ustaz? Itu tolong bagi pencerahan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Haji. Jadi kita mulai dulu dari ayat ini, surat Al-Anfal dulu ya. Terutama bagi ikhwan kita, saudara-saudara kita yang lain yang mungkin belum mengikuti tidak mengikuti tadabbur kita dari awal, kita mulai dari sini dulu ya. Kita dari surat Al-Anfal ayat 34 dulu ya. Apa kata Allah? Wa ma lahum alla yu'adzibahum. Bagaimana mungkin Allah tidak mengadab mereka? Wa ma lahum alla yu'adzibuhumullah. Bagaimana mungkin Allah tidak mengadab mereka? Wa hum, mereka di sana itu yasudduna anil Masjidil Haram. Mereka menghalang-halangi orang dari Masjidil Haram. Ya. Masjidil Haram itu adalah masjid yang penuh kemuliaan. Orang datang ke sana melahirkan kemuliaan bagi orang muslim seluruh dunia. Tapi umat Islam terhinakan. Orang datang ke sana tidak ada efeknya bagi umat Islam. Berjuta-juta orang datang ke sana tetapi tidak ada sama sekali bantuan Saudi kepada bangsa Palestina. Diam saja, mereka bahkan main mata dengan Israel. Yasudduna anil Masjidil Haram. Mereka di sana mencegah orang dari Masjidil Haram sesungguhnya. Ingat, Masjidil Haram itu tempat sujud yang ditanyakan tadi Pak Haji. Masjidil Haram ternyata tempat sujud yang mendatangkan kemuliaan. Haram itu mulia. Artinya dengan sujud kita mulia. Maka harusnya siapa yang di sana disujudi? Nah, ini pertanyaan Pak Haji tadi. Tapi yang jelas kata ayat ini, yang ada sekarang itu makanu auliyau, bukan mereka aulianya, bukan mereka walinya. Wa makanu auliyau, bukan mereka walinya. In auliyauhu, tiadalah auliyanya Masjidil Haram itu illa kecuali al-muttaqun, orang bertakwa. Karena dia akan membela, memuliakan umat Islam seluruh dunia. Walakin akan tetapi aksarahum, kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui.
Nah, kalau begitu siapa walinya nih? Kalau dikatakan bukan mereka walinya, siapa walinya? Kita teruskan dulu ke ayat 35 ya. Sebelum kita jawab ini, karena ada kata-kata yang menarik. Wa makana salatu, mereka salat di sana indal bait, di sekitar Baitullah. Tapi tidak ada nilai salatnya kecuali siulan seperti siulan, wa tasdiatan dan tepuk tangan. Tidak bermakna apa-apa. Dan dikatakan nanti di akhirat, fazukul adzaba bima kuntum takfurun. Rasakanlah adab karena kalian dulu di dunia takfurun, mengingkari siapa? Wali yang sesungguhnya di sini, aulia. Lalu kalau begitu siapa walinya? Nah, kita kembali ke surat Al-Baqarah. Ya. Ayatnya 124, ya. Wa idzi battala Ibrahim rabbu bi kalimatin, dan ingatlah tatkala Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kenapa Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim lah yang diberikan Mekah dan sekitarnya, Masjidil Haram itu sebagai milik, sebagai tempat untuk menjalankan tugas wilayahnya, tugas kewaliannya. Itu kan tadinya tidak ada penduduk di sana, tidak ada keturunan Saudi di situ tadinya, As-Saud. Itu tadi kosong melompong, tidak ada orang di sana, tak satu pun. Hewan ternak pun tidak ada, burung-burung pun tidak ada di sana. Lalu kemudian Allah membawa Nabi Ibrahim ke sana. Ya, setelah sampai di sana diuji dengan beberapa kalimat. Fatamahun, lalu Nabi Ibrahim menunaikannya, melulusi ujian itu. Qala, lalu Allah berfirman. Ini jawabannya dari Pak Haji. Qala, inni ja'iluka linnasi imama. Sungguhnya aku ja'iluka, menjadikan kamu, linnasi, kepada manusia, imama, sebagai imam. Ini imam di sini. Jadi ini jelas sekali, aku, kata Tuhan, ini akunya Tuhan. Aku Tuhan Allah, ja'iluka, menjadikan, mengangkat kamu untuk seluruh manusia. Imam ini jelas sekali, tidak ada perbedaan pendapat tentang ini. Lalu Nabi Ibrahim berkata, ini qala, Nabi Ibrahim jawab, wa min dzurriyyati, dan dzurriat Tuhan. Dzurriat itu anak keturunannya. Allah berfirman, anak keturunanmu Ibrahim, tetapi la yanalu ahdi zalimin. Anak keturunanmu, zuriatmu, tetapi tidak berlaku bagi anak keturunanmu yang melakukan kezaliman. Jadi jelas zuriatnya Nabi Ibrahim. Ya. Jadi jelas zuriatnya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Muhammad kita zuriat Nabi Ibrahim, ya. Lalu kemudian dinasti Saudi keturunan bukan, zuriat bukan. Apa namanya? Dinasti Yordania, Aman, apakah zuriat Nabi Ibrahim? Mereka konon merupakan zuriat Nabi Ibrahim. Dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad juga. Tetapi dia zalim. Kenapa? Membantu Israel. Sedangkan yang berlaku di sini, la yanalu ahdi zalim. Ya. Nah, kalau begitu, Nabi Muhammad dan siapa? Yang suci ke bawah. Kalau pertanyaan sekarang siapa? Nah, itu sekarang yang ke-12. Karena yang 1 sampai 11 sudah tidak ada. Sekarang yang ke-12. Seperti itu, Pak Haji. Maka marilah kita, kalau kita datang ke sana, bukan saja membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, tapi membaca juga Assalamualaikum ya sahibal aswad. Assalamualaikum ya khalifatar rahman. Assalamualaikum ya syarikal Quran. Assalamualaikum ya sayyidana wa maulana ya sahibal asri waz zaman. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kita baca kalau datang ke sana, Pak. Ada lagi yang lain? Di chat Terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama, Pak Haji. Di chat terus sekarang kita. Pak Burhan, ya. Apakah menyebabkan umat Islam membelakangi wasiat Rasulullah dalam beragamanya, sedangkan Al-Quran terang-terangan mengarah ke mengikut mereka? Jawabannya tadi adalah cinta dunia. Mereka tidak mengutamakan ma'indallah tadi. Sementara Al-Quran mengatakan ma'indallah yanfadu. Apa yang ada di sisi Allah nanti akan binasa. Mari kita lihat dulu ayat terakhir baru kita selesai, ya. Kata Allah itu ma'indallah yanfadu, apa yang ada di sisi Allah itu yang fadu, dia akan habis, ya. Itu di surat An-Nahl, itu cuma ayatnya tidak ingat persis, jadi yanfadu, ya. Ini surat An-Nahl ayat 96, ya. Kita lihat di sini nih. Surat An-Nahl ini ayatnya dari 96.
Ma indakum, apa yang ada di sisi kalian, yang fatu. Apa yang ada di sisi kita manusia sekarang dunia akan binasa, lenyap. Wa ma indallahi baqin, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Tapi sayangnya tadi surat Al-Jumu'ah mengatakan, katakanlah kul kepada mereka, ma indallahi khairun, itu lebih baik. Tetapi sayangnya mereka justru memilih ada pada diri mereka, padahal mereka akan lenyap. Wa ma indallahi baqin, yang ada di sisi Allah itu yang akan kekal. Walanajziyanna alladzina sabaru, Allah pasti akan berikan balasan kepada orang yang sabar. Ya, karena untuk mempertahankan ini butuh kesabaran. Ajrahum, pahala mereka, imbalan mereka, biasa dimakan yang malun, dengan cara lebih baik akibat atau sebab karena perbuatan baik mereka juga di dunia. Terima kasih banyak jemaah sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau benar dari Allah SWT, kalau ada kurangnya dari kekurangan Al-Fakir dia punya berjuta-juta kekurangan, bahkan bermiliar kekurangan, maka tinggalkanlah kalau itu adalah salah, keliru, khilaf. Ambillah yang benar itu datang dari Allah SWT melalui kitab suci Al-Quran yang kita baca tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.